Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gut inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, gut inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, gut inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gut inisiatif psikosomatis dengan topik perbedaan asam lambung biasa dan asam lambung psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini adalah perbedaan asam lambung biasa dan asam lambung psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung gut inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak ya, agar gangguan asam lambung gut inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, ini saya sharingkan dengan topik ini, yaitu perbedaan asam lambung biasa dan asam lambung psikosomatis ya. Ini juga sebagai jawaban atas pertanyaan subscriber setia ya, yang menanyakan dalam kolom komentarnya ya, itu ternyata masih ada yang bingung ya, Pak Gito, ini sebenarnya saya sakit apa ya? Apa sakit asam lambung atau sakit yang lain nih? Nah, akhirnya saya sharingkan hal ini ya, mudah-mudahan bisa memperjelas pemahaman kita sehingga membantu kita untuk cepat keluar dari gangguan ini. Nah, untuk itu tolong simak video ini sampai dengan selesai ya, supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung gut inisiatif psikosomatis jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik keluar dari jeratan gangguan asam lambung gut inisiatif psikosomatis hingga membaik bahkan sampai sembuh total. Nah, baik teman-teman ya, langsung saja kepada topik kita, yaitu tentang perbedaan asam lambung biasa dan asam lambung psikosomatis ya. Jadi ketika kita nanti memahami hal ini, sehingga kita juga akan paham tentang karakternya, paham bagaimana cara mengatasinya ya. Nah, itu otomatis kita akan menjadi cepat membaik. Tetapi ketika kita belum paham dengan gangguan yang kita alami, kadang kita susah ya, apalagi kita sudah berusaha katakanlah mengatasinya ya, mungkin melalui obat, melalui herbal ya, melalui terapi-terapi yang lain, tetapi kadang kita juga masih bingung ya, kenapa kok masih bandel. Nah, itu karena kadang kita belum memahami secara spesifiknya ya gangguan yang kita alami itu seperti itu. Nah, maka dari itu ya, untuk ini ya sebenarnya biasanya ya ketika kita mengalami gangguan asam lambung gut inisiatif psikosomatis itu awalnya salah satu ya, contohnya awalnya itu hanya mengalami gangguan asam lambung biasa, tetapi nanti bisa juga akhirnya menjadi asam lambung psikosomatis ya, atau sebaliknya, awalnya dari gangguan asam lambung psikosomatis akhirnya menjadi asam lambung biasanya pun itu menjadi kena juga, karena ini saling berhubungan ya, saling ini apa, terjadi timbal balik. Jadi contohnya kita sering mendengarkan pepatah ya,
dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat ya. Nah itu terjadi sebaliknya ya. Ketika jiwa kita lemah duluan ya, itu juga tubuh akan meresponnya menjadi lemah. Nah itu psikosomatik itu seperti itu ya. Maka dari itu kita harus jaga jiwa dan raga ya. Jadi sebenarnya jiwa dulu yang harus kuat. Nah raga itu pasti juga akan mengikuti kuat. Tetapi kadang kita kurang memahami hal itu sehingga kadang kita agak sedikit teledor ya, nah, akhirnya kita mengalami gangguan itu seperti itu. Jadi intinya seperti ini teman-teman, asam lambung itu memang terutama yang kita mengalami gangguan ini ya, itu bisa yang dirasakan ya maupun penyebabnya itu ada dua faktor sih ya. Jadi faktor yang bersifat fisik dan psikis ya. Yang bersifat fisik itu yang hal-hal yang nampak, contohnya dari tubuh kita, mungkin dari makanan, dari ini aktivitas kita, itu masih faktor fisik ya. Tetapi kalau yang disebabkan atau yang dirasakan itu adalah seputar fisik ya, walaupun ini juga termasuk asam lambung psikosomatis ya. Nah itu faktor-faktor yang tidak kelihatan. Contohnya dari faktor pikiran, dari faktor perasaan, ya, dari emosi. Nah, hal-hal seperti itu yang menyebabkan respon tubuh menjadi negatif atau kita menjadi merasakan sakit, yaitu khususnya sakit asam lambung. Tetapi kita pahami secara lebih rinci ya, supaya kita memang betul-betul paham. Jadi kalau memang kita betul-betul paham, itu sebenarnya membuat kita menjadi tidak cemas ya. Tetapi kenapa kita juga kecemasannya atau anxiety-nya itu semakin kadang memuncak ya? Karena kita nggak tahu, yaitu seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengenali, sudah paham, itu sebenarnya ya cuma biasa-biasa saja sih, seperti itu ya. Nah, maka dari itu setiap pemahaman ya, setiap materi-materi yang saya sharingkan itu sebenarnya betul-betul memperkaya kita tentang gangguan ini. Dan ketika kita sudah memiliki referensi yang cukup komplit, itu akan gangguan ini menjadi sangat ringan, bahkan ya sangat mudah untuk sembuh, sebenarnya seperti itu. Jadi untuk yang belum sembuh, katakanlah ya, teman-teman yang mengalami itu hanya pemahamannya saja yang sebenarnya masih kurang, sehingga pemahaman yang kurang akan mempengaruhi perilaku kita untuk berubah itu juga kurang, yaitu karena memang fase-fasenya baru sampai fase itu ya. Jadi memang ada fase-fase yang harus dilewati, itu juga harus kita kenali itu supaya kita lebih cepat meningkatnya ya. Nah, baik teman-teman ya, kita lihat saja tentang hal-hal yang berhubungan ini ya, sehingga kita bisa membedakan apakah asam lambung biasa, apakah asam lambung psikosomatis ya. Nah, pertama kita lihat ya, apa itu asam lambung teman-teman ya. Nah, asam lambung itu adalah cairan ya, cairan di dalam lambung yang diproduksi secara otomatis ya oleh lambung kita, dan berfungsi untuk mengurai atau membantu proses pencernaan ya. Berfungsi di dalam pencernaan kita. Contohnya ketika kita misalkan makan ya, tetapi ada duri ya, katakanlah duri ikan atau apa, masih itu tapi tetap kita telan, itu pun akan hancur oleh asam lambung kita karena sifatnya yang panas, yang asam ya, yang tajam. Itu ini dalam proses pencernaan itu yang ini mengurai ya, sehingga yang tadinya ibaratnya tulang saja hancur ya itu. Nah, itu luar biasa kan, seperti itu. Nah, itu diperlukan oleh tubuh kita teman-teman. Makanya asam lambung itu sebenarnya bukan penyakit ya, bukan penyakit, tapi ya ini ada tapinya ya. Jadi yang pertama itu memang asam lambung bukan penyakit ya, tapi kalau tidak normal itu dapat mengganggu dan menimbulkan rasa sakit. Nah, itulah yang kadang ketika kita mendengar kata asam lambung, di bayangan kita ya sakit asam lambung atau penyakit asam lambung ya. Jadi awalnya itu ya bukan penyakit ya, cuma itu terjadi
menimbulkan rasa yang tidak nyaman itu memang ketika dalam kondisi yang tidak normal. Nah, asam lambung yang tidak normal itu contohnya ketika asam lambung itu berlebihan ya, jadi produksinya itu berlebihan, nah akhirnya membuat ini sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik lah ya. Nah itu kadang membuat sensasi-sensasi. Nah gangguan asam lambung itu ciri-cirinya itu contohnya sensasinya ya, ini di perut ya, terutama awal-awalnya itu biasanya sering terjadi itu di perut ya. Nah itu merasa kembung ya, merasa begah, merasa sembelit, merasa perut itu rasanya penuh ya, kadang merasa ada sakit yang berpindah-pindah, senut-senut ya. Kalau sudah sering kadang seperti nyesek lah di sini di ulu hati ya, mengganjal. Itu awal-awalnya seperti itu. Itu ketika masih tingkatan asam lambung biasa. Jadi ciri-cirinya itu di seputar perut merasa tidak nyaman ya, seperti kembung, begah, sembelit dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian asam lambung biasa ya, ini sebabnya ya, ini sering dari faktor-faktor yang bersifat fisik ya. Contohnya misalkan dari pola makan, yang kadang awalnya kita tidak terkontrol ya, akhirnya makan tidak seimbang ya. Contohnya kita makan terlalu banyak pedas ya, tetapi itu hampir tiap hari ya, hampir tiap hari dalam waktu yang lama. Nah itu biasanya juga lambung akan ini seperti iritasi atau apa karena dari panasnya pedas itu. Nah akhirnya menimbulkan menjadi asam lambung kadang berlebihan di situ. Nah itu misalkan dari makanan, bisa juga dari makanan yang lain, contohnya makanan yang berlemak tinggi ya, kita selalu makannya sukanya daging-daging terus ya, apalagi daging merah ya. Nah kemudian makanan yang lain juga goreng-gorengan ya, selalu digoreng, selalu mengandung minyak. Nah sehingga akhirnya kebanyakan lemak. Nah ketika kebanyakan lemak biasanya dicerna itu akan susah ya, akan berat ya. Nah akhirnya lambung kerjanya juga menjadi keberatan. Nah akhirnya menjadi tidak normal juga. Nah itu seperti itu juga akan menimbulkan sensasi-sensasi yang menjadi tidak nyaman di perut. Nah ini masih asam lambung biasa ya. Nah setelah seperti itu kadang bisa juga dari ini pola hidup kita ya, pola hidup kita misalkan kita terlalu sering begadang ya sehingga istirahatnya kurang. Nah itu juga respon lambung kadang menjadi kurang baik. Nah akhirnya kita menjadi terkena asam lambung. Atau bisa juga dari efek minuman ya. Minuman ini termasuk saya dulu itu awalnya seperti itu. Jadi dari efek minuman, waktu itu saya minum kopi ya, kopi hitam itu di pagi hari tetapi belum sarapan pagi, itu seringnya seperti itu. Dan itu berlangsung bertahun-tahun seperti itu, karena waktu itu saya kerjanya jauh ya, mau berangkat bekerja itu paling setelah mandi hanya minum kopi saja ya. Nah itu kan lambung dalam keadaan kosong ya, dalam keadaan kosong, kemudian hanya minum kopi, terus nanti makannya agak siang setelah sampai di tempat kerja itu seperti itu. Nah karena dalam waktu yang lama, sedangkan kopi itu sifatnya mengikis ya, mengikis lambung sehingga terjadi iritasi. Nah itu juga masih ini asam lambung biasa ya, dari faktor fisik. Nah akhirnya saya mengalami seperti emah lah istilahnya, dulu itu emah, kadang kumat ya, kadang terasa agak enakan, kadang tidak sering kumat itu seperti itu, jadi tidak stabil lah. Dan selain itu ya, selain dari efek makanan, minuman yang tidak standar atau yang berlebihan, bisa juga dari efek obat, teman-teman. Dari efek obat itu juga termasuk saya itu dulu kan karena bekerjanya jauh, kemudian naik sepeda motor, berangkatnya pagi-pagi sekali, pulangnya kadang sampai sore ya, kadang sering kehujanan,
sehingga sering sakit gigi ya. Nah, sakit gigi ini kalau diterpa angin, ya kan dingin ya, itu pasti giginya linu-linu. Nah, untuk mengatasi linu-linu, akhirnya saya sering mengkonsumsi obat sakit gigi, tapi pereda nyerinya terutama ya. Nah, itu juga walaupun sehari hanya sekali makan itu ya, tetapi juga bertahun-tahun. Nah, itu juga efeknya di lambung ya, kata dokter ya, ini juga tidak baik, termasuk mengikis lambung juga. Nah, akhirnya saya jadi mengalami MAH waktu itu. Jadi terutama yang efek dari faktor fisiknya itu adalah itu dari minuman, terutama saya kopi bertahun-tahun dalam kondisi perut yang kosong ya, terutama di pagi hari, termasuk dari efek obat yaitu pereda nyeri yang waktu itu karena untuk mengatasi gigi yang linu itu. Nah, akhirnya mengalami gangguan lambung ya, lambung yang agak lama yaitu termasuk jadinya asam lambung seperti itu. Nah, ketika seperti itu kan berarti kita sudah mengetahui sebabnya ya. Maka ya untuk solusinya saya mudah karena secara fisik dari faktor-faktor yang menyebabkan tadi saya kurangi. Contohnya dari efek minum kopi yang berkepanjangan dalam kondisi pagi perut kosong. Nah, itu akhirnya saya rubah ya. Waktu itu saya hampir 2 tahun tidak minum kopi ya, tapi setelah merasa membaik sembuh minum lagi, sampai dengan sekarang juga minum lagi, tidak apa-apa, cuma saya batasi dan saya tidak di pagi hari. Kalau di pagi hari pun saya harus sudah makan dulu ya, jadi ada dasarnya lah, makan dulu baru saya berani ngopi. Tapi lebih amannya ya mulai siang lah, mulai siang kan sudah makan. Nah, itu pasti aman seperti itu. Nah, kemudian dari efek obat-obatan ya, terutama obat yang dimakan dalam jangka waktu yang panjang, yang efeknya kadang negatif terhadap lambung. Nah, itu juga berhenti minum obat ya. Jadi sampai dengan sekarang saya itu minum obat itu hanya kalau misalkan ada sakit yang saya tidak bisa menahannya. Terpaksa lah, dalam kondisi terpaksa saya baru minum obat. Kalau tidak, saya lebih baik pilih tidak, yaitu seperti itu, karena takut dengan efeknya. Nah, waktu saya mengalami ini psikosomatis ya, anxiety, psikosomatis, juga GERD, asam lambung ya, itu pernah mengalami takut minum obat juga ya, karena yaitu mengingat doktrin ini penjelasan dari dokter efek ketika kita minum dalam jangka waktu yang panjang. Nah, alhamdulillah, jadi saya mudah untuk menghentikan, berhenti katakanlah dari ketergantungan obat. Nah, waktu itu seperti itu. Nah, itu maka buat teman-teman ya, sadar diri, maksudnya sadar diri, melihat diri kita sendiri ya, kira-kira yang menjadi penyebabnya itu apa ya. Kalau kita faktornya itu adalah dari faktor-faktor yang bersifat fisik seperti tadi, ya sudah rubah saja ya. Makanya hidup itu selalu dinamis, selalu ada perubahan. Bahkan yang abadi di dalam hidup itu adalah perubahan. Jadi katakanlah hari ini dengan hari kemarin, dengan hari besok itu kita selalu berbeda, teman-teman ya. Itu seperti itu ya. Jadi keabadian itu adalah ada di perubahan ya. Jadi kita jangan apa-apa itu harus sama persis, harus ajek seperti itu, nggak seperti itu ya. Jadi kita jangan suka berdiam di zona nyaman ya. Kadang itu juga menjadi bumerang, masalahnya seperti itu. Nah, itu yang seputar ketika asam lambung biasa ya, asam lambung biasa. Kadang orang menyebutnya itu MAH ya, ada yang bilang asam lambung. Kemudian asam lambung juga masih dibagi lagi, yang biasa itu ada yang dispepsia ya, organik, dan ada dispepsia fungsional ya. Dispepsia organik itu ketika organ-organ kita sampai contohnya itu tadi ada iritasi, ada radang, ada luka. Nah, itu masuknya dispepsia organik. Nah, tetapi ketika organ-organnya masih baik, tapi kok rasanya yang tidak nyaman, tidak baik ya, nah itu masuknya dispepsia fungsional seperti itu. Tapi semuanya adalah sama, yaitu gangguan lambung lah, itu seperti itu ya. Nah,
Itu yang ketika masih asam lambung biasa. Nah, kemudian setelah asam lambung biasa ini agak lama ya, biasanya itu meningkat teman-teman. Meningkatnya apa? Terjadi GERD. Apa itu GERD? Ya gastroesophageal reflux disease ya. Nah, ini asam lambung naik, terjadi reflux dari lambung ya, naik ke kerongkongan, bahkan kadang sampai ke mulut ya, itu seperti itu. Sampai ke mulut itu terutama rasanya ya, kadang mulut terasa asam. Nah, itu artinya asam lambung ada yang naik, itu sudah terjadi GERD. Nah, ketika terjadi GERD ya, ada kenaikan asam lambung, itu sensasi lebih banyak di seputar dada. Contohnya dada terasa nyeri, terasa panas seperti terbakar, terasa apa? Ada sakit, kadang yang berpindah-pindah, bahkan ada sakit yang seperti tertusuk ya dari depan sampai tembus ke belakang. Nah, itu karena efek daripada GERD. Nah, ketika sudah terjadi GERD ini sensasinya lebih meluas lagi, tidak hanya di seputar dada ya. Nah, itu yang mulai mengalami 1001 rasa sensasi sebenarnya pada saat setelah mengalami GERD itu, waktu itu saya seperti itu. Nah, setelah seperti itu karena rasanya sangat banyak ya, nah akhirnya kita menjadi cemas ya, cemas, khawatir, was-was, jangan-jangan tidak sembuh ya, jangan-jangan mendekati kematian, jangan-jangan terkena penyakit berat dan seterusnya itu. Nah, disitulah kadang perubahan-perubahan fisik juga mulai banyak berubah, contohnya menjadi kurus ya, menjadi pucat, itu di situ teman-teman ya. Ini karena sudah tidak asam lambung biasa lagi, tetapi sudah ketambahan dengan GERD, itu seperti itu. Nah, setelah seperti itu ketambahan lagi dengan kecemasan atau anxiety disorder. Nah, setelah mengalami kecemasan itu biasanya kita kan rasanya serba takut ya. Nah, akhirnya pikiran ini menjadi negatif. Contohnya yaitu jangan-jangan ya, jangan-jangan pingsan, jangan-jangan sakit berat, jangan-jangan begini begitu dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Nah, ketika sudah seperti itu, lambung meresponnya makin negatif sehingga kita mulai mengalami gangguan asam lambung psikosomatis. Nah, itu tetapi bisa juga tidak dimulai dari asam lambung biasa dulu, bisa juga dari psikosomatis dulu juga bisa. Jadi ini memang bisa bolak-balik, itu seperti itu ya. Nah, maka kita pahami apa itu gangguan asam lambung psikosomatis. Nah, yang perlu kita kenali yaitu apa itu psikosomatis dulu ya. Nah, psikosomatis itu dari kata psiko ya, jiwa atau pikiran, dan soma atau tubuh. Jadi psikosomatis artinya sakit tubuh yang disebabkan oleh jiwa atau oleh pikiran yang negatif. Jadi kalau pikiran kita negatif, respon tubuh sakit. Itu psikosomatik, itu seperti itu sifatnya ya. Nah, itu. Nah, asam lambung psikosomatis ya yang disebabkan oleh pikiran ya, itu karena pikiran selalu banyak tekanan, teman-teman. Sehingga pikiran menjadi negatif karena banyak tekanan. Nah, pikiran negatif itu sering dipicu oleh faktor tekanan permasalahan lah. Walaupun permasalahan setiap orang itu kan berbeda-beda ya, tetapi kalau secara garis besar itu permasalahan sering dipicu oleh 3 hal. Nah, ini yang perlu kita pahami supaya kalau nanti permasalahannya clear ya, dirilis ya, dicari jalan keluar, ya sudah, pikiran kan tidak negatif lagi. Nah, akhirnya asam lambung menjadi normal, menjadi baik. Akhirnya kita tidak mengalami asam lambung psikosomatis. Tapi walaupun kita minum obat ya, obat biasanya kan mengatasi gejalanya ya. Ketika pikiran ini masih negatif kok tidak dirilis, ya kita akan menjadi kambuh-kambuhan. Makanya kita menjadi susah sembuh. Nah, contohnya seperti itu. Jadi menyembuhkan itu dari akar permasalahannya dulu. Dan nanti sensasi itu akan mengikuti, gejalanya akan menghilang total. Nah, itulah yang dimaksud menjadi sembuh total. Jadi sembuhkan dari akar permasalahannya. Nah, maka untuk bisa menyembuhkan dari akar permasalahannya, memang kita harus memahami lebih dalam
ya, itu seperti itu. Nah, kembali kepada psikosomatis ya, asam lambung psikosomatis itu sering dipicu oleh pikiran negatif ya. Nah, pikiran negatif itu dipicu oleh permasalahan ya, atau problem ya, permasalahan sosial terutama ya. Nah, permasalahan itu dikategorikan disebabkan oleh 3 hal biasanya. Yang pertama dari permasalahan seputar harta, tahta, dan cinta. Nah, itu tinggal dikontrol saja. Permasalahan yang hubungannya dengan harta yaitu masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi, dengan masalah keuangan dan sebagainya ya, masalah mungkin harta benda ya, tanah dan lain-lain sebagainya, itu juga bisa ya. Nah, itu bisa memicu, ketika itu membuat kita tegang, akhirnya pikiran menjadi negatif, emosi menjadi sering marah dan sebagainya. Nah, itu akhirnya respon asam lambung juga tidak normal. Akhirnya kita menjadi mengalami gangguan asam lambung yang disebabkan oleh tekanan pikiran, yaitu dari faktor permasalahan katakanlah harta. Nah, akhirnya kita menjadi mengalami gangguan asam lambung psikosomatis gitu. Nah, bisa juga dipicu oleh faktor tahta ya. Tahta itu tentang kedudukan, tentang status sosial ya, tentang idealisme dan sebagainya itu. Nah, ketika itu kadang tidak tercapai atau sedang tidak baik-baik saja, kadang kita terlalu mikir ya, akhirnya lambung merespon juga, karena lambung sebagai otak kedua. Ketika pikiran ini tegang ya, akhirnya responnya juga lambung akan ini biasanya akan memproduksi asam lambung lebih banyak. Nah, akhirnya kita jadi mengalami gangguan asam lambung. Nah, ketika seperti itu ya sudah kita sama terkena asam lambung psikosomatis yang disebabkan dari pikiran-pikiran yang disebabkan dari ketegangan masalah tahta, misalkan seperti itu. Atau bisa juga yang berhubungan dengan cinta. Cinta ini hubungan baik ya, jadi entah itu hubungan baik dengan pasangan, dengan keluarga, dengan kolega, dengan masyarakat luas dan seterusnya. Kadang kita kan sering ada luka-luka, luka batin maksudnya ya, yang kadang menjadikan kita tidak harmonis, kemudian bahkan kita menjadi ada rasa dendam, kemudian kita menjadi ada rasa seperti bermusuhan dan sebagainya. Nah, ketika seperti itu berarti dilihat dari segi cinta itu tidak baik-baik saja atau tidak harmonis. Nah, biasanya pikiran akan tegang ketika seperti itu. Nah, ketika pikiran tegang ya sudah, asam lambung juga akan meresponnya ya. Nah, ketika asam lambung meresponnya, akhirnya kita terkena itu asam lambung psikosomatis lagi. Jadi asam lambung psikosomatis itu pemicunya bermacam-macam teman-teman permasalahannya ya itu. Bahkan kalau kita rinci itu lebih banyak lagi ya. Ini cuma saya sampaikan garis besarnya saja dan mudah-mudahan sudah bisa dimengerti lah oleh teman-teman semua, dan akhirnya kita bisa merilisnya, bisa mengatasinya, dan akhirnya kita betul-betul menjadi membaik, sembuh total. Jadi badai pasti berlalu. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.